pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2000 sekitar pukul 21 saksi Baikuni Ibo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa saksi Baikuni sudah melakukan tindakan pemusnahan file atau presiden dan sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni Ibo meletakkan laptop Microsoft Office ke jok belakang. Tapi setelah itu saksi Baikuni Ibo yang pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Kemudian sekitar pukul 11 saksi Hendra Kurniawan, 11 malam saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum. Dengan kalimat Rip, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum, dan saksi Arif Rahman menjawab sudah dilaksanakan Bang. Dan bahwa kesenarinya saksi Arif Rahman Arifin tanpa paksaan dan pikiran yang terang sebagai bentuk kerjasama yang erat mematahkan sistem elektronik berupa satu unit Microsoft Surface nomor barcode sebagai pesan sebut dengan kedua tangan dan menjadi beberapa bagian yang mengakibatkan sistem elektronik yang berisi informasi elektronik, video rekaman di situasi di rumah saksi bersama sampai juga penggunaan bersumber dari dan dipindahkan dari sistem elektronik perangkat di versi CCTV menjadi terganggu, tidak bekerja sebagai mestinya ada atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu dimasukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong berisi laptop yang sudah ada sepenuhnya. Menimbang bahwa akibat tindakan bentuk apapun dengan rangkaian kerjasama yang erat suatu sesuai dengan program masing-masing yang dipandang sebagai satu kesatuan mengarahkan tindakan perbuatan dari tindakan secara bersama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, Adi Purnama, saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni, saksi Arif Rahman masing-masing dalam berkas secara bisa menyebabkan sistem elektronik yang lainnya memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagai mestinya atau tidak dapat berfungsi. Sistem elektronik CCTV di pos security komplek perumahan Polri dan 3 dari 9 CCTV 2 di PCR. Persingkat pembacaannya. Menimbang bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Irfan yang dilakukan secara bersama secara sadar dan peranan secara fisik melakukan kehendakan rencana jahat melakukan tindakan apapun yang menyebabkan sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagai mestinya yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ferdi, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Nurpatria, Adi Purnama, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Ibo, saksi Arif Rahman masing-masing berkas bisa yang peran bersama-sama secara sadar dan secara fisik satu sudah dipikirkan secara matang. Akibatnya dilakukan tanpa paksaan. Menimbang bahwa dimulai pada Jumat tanggal 8 Juli 2024 di rumah Ferdi Sambo, alamat di komplek pos Duren 3. Menimbang bahwa rangkaian erat peranan bersama-sama tersebut terus dilanjutkan saksi Ferdi Sambo dengan memanggil saksi Arif. Dan Nugraha yang sudah memahami sistem elektronik CCTV serta tindakan memanggil dan meminta saksi Hendra Kurniawan yang diketahui bertugas di Divisi Propam dan bukan sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pengecekan CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu atau tidak berfungsi bekerja sebagai mestinya dan untuk menimbang bahwa rangkaian peranan bersama-sama tersebut terus dilanjutkan saksi Ferdi Sambo dengan tindakan menelpon serta mengingatkan lagi saksi Hendra Kurniawan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli sekitar pukul 9 pagi akan melakukan tindakan screening. Menimbang bahwa rangkaian peranan bersama-sama alias permintaan dari saksi Ferdi Sambo terus dilanjutkan oleh saksi Hendra Kurniawan dengan tindakan meminta saksi Agus Nurpatria bertugas di Divisi Propam bukan sebagai tindakan screening CCTV dengan tujuan seperti memang bahwa rangkaian erat peranan bersama-sama tersebut terus dan kembali dilanjutkan oleh saksi Agus Nurpatria pada terdakwa Ibanto diketahui tidak memiliki kewenangan untuk melakukan. Memang bahwa rangkaian erat bersama-sama yang dilakukan oleh sama fisik harus dilanjutkan terdakwa itu dengan secara tanpa hak, tanpa sindikat dan melawan hukum tidak sesuai dengan waktu tanpa memiliki surat perintah. Singkat. Timbang bahwa rangkaian erat peranan bersama-sama yang dilakukan secara sadar dan secara bersih dapat dilanjutkan terdakwa Irfan dengan melakukan tindakan menyerahkan DPR
yang berada di pos security atas permintaan saksi Suprianto. Menimbang bahwa rangkaian erat dan bersama-sama yang dilakukan secara sadar dan secara tersebut terus dilanjutkan oleh saksi Suprianto dengan meminta saksi Baikuni untuk melakukan tindakan memindahkan dalam kopi. Menimbang bahwa rangkaian erat dan bersama-sama yang dilakukan secara sadar dan secara tersebut ditunjukkan saksi Baikuni bahwa saksi Rahman melakukan tindakan memusnahkan sistem elektronik DVR yang berada di dalam pos satpam elektronik Microsoft Surface dan Plastis yang berada dalam informasi. Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai turut serta melakukan secara bersama, secara sadar dan peranan secara fisik untuk melakukan tindak dan perencanaan supaya sistem elektronik berada yang berisi data informasi elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persimpangan maka unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan terbukti. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dakwaan dan dakwaan rekomendasi dari subsidiaritas alternatif maka terhadap terdakwa selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, oleh karena dalam pembahasan unsur pasal telah terpenuhi dan terbukti maka nota pembelaan tersebut ditolak. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan maaf, terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan diberikan. Menimbang bahwa terhadap hasil musyawarah majelis hakim terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion dan Hakim Muda 1 Raden Ari Mulyadi Esa, di mana Hakim Muda 1 berpendapat bahwa terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti memenuhi unsur dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum karena perbuatan tidak terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Menimbang bahwa pendapat Hakim Muda 1 tersebut di atas didasari pada pertimbangan hukum sebagai berikut. 1. Unsur dengan sengaja dalam alternatif ke 1 primer pasal 33 UNT tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa. A. Bahwa maksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila si pelaku menghendaki akan timbulnya akibat dari perbuatannya dan perkara akibat yang seharusnya ditimbulkan adalah terganggu sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. B. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Zafar, Satpam Kompol Polda 3 diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa datang ke pos Satpam dan meminta izin kepada saksi akan mengganti perangkat CCTV. C. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Apung, terdakwa mengganti perangkat CCTV dengan menyuruh dirinya selaku teknisi CCTV. D. Bahwa penggantian CCTV oleh teknisi tidak mengakibatkan CCTV rusak atau terganggunya fungsi, melainkan tetap berfungsi dengan baik. E. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Zafar, ketika terdakwa selesai mengganti perangkat CCTV, terdakwa memberikan nama, nomor telepon, dan tempat tugas terdakwa saksi Abdul Zafar. F. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Apung dan saksi Abdul Zafar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak ada niat jahat untuk merusak CCTV karena terdakwa menyuruh ahli pemasangan CCTV dan terdakwa juga mempunyai niat baik, itikat baik dengan menyerahkan nama, nomor telepon, dan tempat tugasnya kepada Satpam. G. Bahwa karena kemudian 1 berkesimpulan bahwa pada terdakwa tidak ada niat jahat karena terganggunya sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. H. Bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa. I. Bahwa unsur dengan sengaja tersebut juga terdapat dalam alternatif ke 1 subsidiar pasal 32 Undang-Undang ITE, dakwaan alternatif kedua primer pasal 231 KUHP pidana dan dakwaan alternatif kedua subsidiar pasal 221 kedua KUHP pidana yang unsur serupa dengan unsur dengan sengaja, yaitu unsur dengan maksud untuk menutupinya atau menghalangi atau mempersukar penyidikan. 2. Unsur turut serta sebagaimana dimaksud pasal 551 ke 1 KUHP tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa dengan
Alasan A, bahwa syarat dari unsur turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara para pelaku untuk timbulnya akibat yang dikehendaki bersama oleh para pelaku atau peserta. Pelaku turut serta harus mempunyai kesamaan niat atau meeting of mind antara para peserta. B, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan adanya kehendak yang sama atau niat yang sama dari para peserta berupa tergabungnya sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak begitu sebenar mestinya. C, bahwa hanya saksi Ferdy Sambo yang punya niat. Tersebut harus dikurangkan dari pidana jatuhkan. Menimbang bahwa karena telah ditahan dan penahanan terhadap diri dan alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipandang sebagai berikut. Tidak disebutkan lagi barang bukti tersebut. Keseluruhan dari nomor 1 sampai nomor 55 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada penuntut dipergunakan dalam perkara yang lain. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu ditimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, terdakwa merupakan Polri yang seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih terutama terkait tugas dan kewenangan dalam kegiatan penyidikan dan tindakan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana. 2, terdakwa merupakan salah satu penyidik aktif di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang seharusnya menjadi contoh bagi penyidik lainnya, namun malah tidak turut dalam perbuatan yang menyalahi ketentuan perundangan dan mengibatkan terganggu sistem dan atau mengubah sistem menjadi tidak benar mestinya atau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan. Kendaraan yang meringankan. 1, terdakwa telah mengabdi kepada negara dan pernah berprestasi sebagai penerima penghargaan di Indonesia dan lulusan akpol terbaik tahun 2010, dan terdakwa dalam masa tugasnya tidak terdapat hal-hal yang bahwa terdakwa mempunyai kinerja yang bagus dan sehingga terdakwa dapat diharapkan mampu memperbaiki perilakunya di kemudian hari dan dapat melanjutkan karirnya. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan terdakwa masih muda serta mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besar akan disebutkan dalam putusan di bawah ini. Memperhatikan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tentang pemecatan pidana serta peraturan yang bersangkutan. Mengadili, berdiri. Satu, menyatakan terdakwa Irfan Widianto SH/SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2, menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SH/SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan pidana kurang selama 3 bulan. 3, menetapkan masa penangkapan pada terdakwa di kurang sudah dijatuhkan. 4, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5, menyatakan barang bukti berupa 1 buah kardus digital video recorder warna putih dan garis biru abu-abu dengan merek G-Lens Security model GFDS
dan seterusnya dengan serial number 97042 dan seterusnya hingga barang bukti nomor 55 berupa 1 unit flash disk merek SanDisk warna merah hitam berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM21 dan seterusnya berisi screen capture dan seterusnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. 6. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang perusahaan Majelis Hakim Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami Afrizal Hadi SHMH sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi SH dan Muhammad Ramdas SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Kamis tanggal hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dampingan hakim anggota tersebut dibantu pada pengajian perkara ini dihadiri jasa penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya. Ya, dengan inilah putusan terhadap perkara ini ya. Saya sampaikan terhadap putusan ini, baik penuntut umum maupun terdakwa punya hak untuk menyatakan menerima jika sependapat, menyatakan banding jika tidak sependapat, atau menyatakan pikir-pikir apabila belum dapat menentukan sikap pada hari ini. Saya tanyakan kepada terdakwa, apakah saudara sudah bisa menentukan sikap saudara pada hari ini? Belum ya, artinya saudara harus pikir-pikir dulu. Dan terhadap hal itu tentu penuntut umum akan menunggu bagaimana sikap terdakwa. Ya, saya kira saya tidak menanyakan ke penasihat hukum lagi, sikap juga saya kira sama dengan apa yang dikemukakan oleh terdakwa. Baik, dengan untuk pikir-pikir sudah tahu ya 7 hari setelah putusan ini. Dengan pembacaan putusan ini maka seluruh rangkaian persidangan perkara ini dinyatakan telah selesai dan ditutup. Setengah 5 ya Pak Jaksa, setengah 5. Siapa Pak? Cuk ya Pak Jaksa.